Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Aks- Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Akslan Tama dari Universitas Siberasia, Sistem Informasi PJJ S1. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Berbasis Digital. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan, seperti prosedur layanan yang lambat, kurangnya transparansi, dan koordinasi antar departemen yang cenderung lemah. Selain itu, sistem secara manual atau semi-digital masih sering digunakan sampai saat ini, yang menyebabkan proses pelayanan publik menjadi tidak efisien dan rentan mengalami kesalahan administratif. Hal ini juga diperburuk karena masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Namun, mereka sering mengalami kejadian di mana tidak dapat mengecek status permohonan mereka secara real time. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis digital untuk mengatasi permasalahan ini. Proposal ini bertujuan merancang sistem yang dapat membantu proses pelayanan agar semakin cepat, meningkatkan transparansi melalui fitur pelacakan status layanan secara real-time, dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Dengan sistem ini, diharapkan waktu pemrosesan layanan dapat berkurang dari rata-rata 5 hari menjadi 2 hari, dan meningkatkan kepuasan masyarakat yang awalnya 65% menjadi 85%. Oke, kita lanjut ke bagian permasalahan. Nah, yang pertama permasalahannya yaitu pemrosesan pelayanan yang lambat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih menggunakan sistem manual untuk pelayanan publik seperti pengisian formulir yang ditulis dengan tangan dan verifikasi dokumen yang cenderung lama dan sering diulang-ulang. Lalu permasalahan yang kedua, kurangnya transparansi, di mana masyarakat tidak dapat mengecek status permohonan mereka secara real time, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan kecemasan akan status yang kepastiannya tidak jelas. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu lemahnya koordinasi antar departemen. Hal ini menyebabkan alur kerja menjadi lambat dan meningkatkan potensi terjadinya kesalahan administrasi, sehingga akan berdampak negatif pada waktu pemrosesan layanan. Nah, lalu solusi yang ditawarkan dalam proposal ini yang pertama yaitu mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang dilengkapi dengan fitur pelacakan status layanan secara real time, pengelolaan data yang terintegrasi, dan notifikasi update status pelayanan secara otomatis. Metode Fishbone digunakan untuk menganalisis akar penyebab dari masalah-masalah yang ada untuk pengembangan sistem, dan metodologi Agile untuk mengembangkan sistem secara berkelanjutan yang melibatkan masukan dari pengguna akhir atau user. Selain itu, juga terdapat use case diagram, activity diagram, serta spesifikasi basis data yang menggambarkan cara kerja sistem ini. Lalu rancangan antarmuka pengguna atau UI pada sistem ini dirancang untuk memudahkan penggunaan oleh masyarakat dan petugas pemerintah. Lalu kita masuk ke bagian rancangan use case diagram. Nah, di rancangan use case diagram ini terdapat aktor yaitu pengguna, di mana dia memiliki beberapa use case yaitu login, mencari layanan, mengajukan layanan, melihat status layanan, memberikan umpan balik, dan juga logout. Nah, mungkin kita akan masuk ke tahap-tahapnya saja dulu ya. Yang pertama, di sini pengguna akan login, lalu dia mencari layanan yang dia inginkan. Setelah itu, dia mengajukan layanan tersebut, dan layanan tersebut datanya akan diverifikasi oleh admin. Di sini admin memiliki dua use case, yaitu manajemen data sistem dan memverifikasi data. Setelah data diverifikasi, layanan akan disetujui
akan ditentukan akan disetujui atau tidak oleh petugas. Di sini petugas memiliki use case yaitu persetujuan layanan dan layanan diproses. Setelah layanan disetujui, maka layanan akan diproses dan status layanan akan diupdate oleh sistem secara otomatis. Setelah itu, status pelayanan yang tampil di pengguna akan berubah. Lalu, setelah menerima status layanan, si pengguna akan memberikan umpan balik terhadap kinerja sistem. Setelah itu, dia logout dari sistem. Lalu ada rancangan activity diagram. Bisa dibilang activity diagram ini hampir mirip dengan use case diagram. Yang pertama di sini ada pengguna sebagai aktor, di mana dia mengajukan layanan, lalu data akan diverifikasi oleh admin. Setelah itu, layanan akan disetujui oleh petugas. Jika layanan tersebut disetujui, maka layanan akan diproses. Tetapi bila tidak, akan langsung diubah di status layanan oleh sistem. Setelah itu, status layanan yang telah dirubah akan dilihat oleh pengguna. Setelah itu, pengguna akan memberikan umpan balik kepada sistem dan selesai. Nah, rancangan spesifikasi basis data yang terdapat pada sistem yang pertama yaitu dari pengguna, di mana terdiri dari ID pengguna, yang merupakan integer primary, lalu nama varchar 100, email varchar 100, dan password varchar 225. Lalu ada layanan yang terdiri dari ID layanan integer primary, nama layanan yang merupakan varchar 100, deskripsi yaitu teks, lalu persyaratan berbentuk teks, dan status aktif berbentuk boolean. Lalu ada permohonan yang terdiri dari ID permohonan yaitu in primary, ID pengguna yang berupa in foreign, lalu ID layanan in foreign, tanggal permohonan yaitu date, lalu status permohonan yaitu enum, yaitu menunggu, disetujui atau ditolak. Lalu ada dokumen yang terdiri dari ID dokumen in primary, ID permohonan in foreign, lalu nama dokumen yaitu varchar 100 dan status validasi enum, valid atau tidak valid. Lalu ada umpan balik yang terakhir terdiri dari ID umpan balik in primary, ID pengguna in foreign, isi feedback berupa teks dan tanggal feedback bertipe data date. Oke, lalu rancangan UI pada sistem ini yang pertama ada login, di mana login ini terdiri dari tombol login, email, password, dan lupa password yang berupa link. Lalu ada dashboard user yang terdiri dari menu mencari layanan, mengajukan layanan, melihat status permohonan, dan juga tombol logout. Lalu ada detail layanan yang terdiri dari informasi layanan, seperti nama deskripsi, dan persyaratan. Lalu ada tombol ajukan permohonan. Selanjutnya ada permohonan layanan yang terdiri dari form, yaitu nama layanan dan upload dokumen. Selain itu juga ada tombol kirim. Lalu yang terakhir, umpan balik, terdiri dari form untuk mengisi feedback dan juga tombol kirim. Nah, rancangan output pada sistem ini yang pertama ada pengguna. Yang pertama itu ada status layanan dalam bentuk tabel, riwayat permohonan layanan yang telah diajukan, dan update status permohonan layanan berupa persetujuan atau penolakan. Nah, yang kedua, rancangan outputnya yaitu admin, di mana laporan harian tentang jumlah permohonan yang diterima, diproses, dan selesai. Lalu, statistik penggunaan sistem seperti jumlah pengguna aktif, dan data umpan balik masyarakat dalam format tabel. Lalu rancangan output yang terakhir yaitu petugas. Yang pertama ada daftar tugas layanan yang perlu diproses.
Yang kedua, status validasi dokumen yang diperiksa. Dan yang terakhir, detail permohonan layanan tertentu. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu optimalisasi sistem informasi berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan mengimplementasikan sistem ini, diharapkan dapat mengurangi waktu pemrosesan layanan dari yang tadinya 5 hari menjadi 2 hari dan meningkatkan kepuasan masyarakat dari 65% menjadi 85%. Maka dari itu, untuk mencapai keberhasilan dengan implementasi sistem ini, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat, memantau performa sistem secara konsisten, dan memberikan pelatihan yang baik kepada pegawai. Jika semua tindakan tersebut benar-benar dilakukan, maka sistem ini dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, cepat, dan efisien. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua. Goodbye.